Judul, Sosok dari Dunia Lain. Andi merasa dunia seolah berhenti berputar saat kekasihnya, Sari, memutuskan hubungan mereka setelah 5 tahun bersama. Kepergian Sari meninggalkan kekosongan dalam hati Andi yang terasa tak terobati. Namun, setelah beberapa minggu merasakan hampa dan diliputi kesedihan, Andi merasa ia perlu melarikan diri dari rutinitas yang menyakitkan. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ingin ia coba, mendaki gunung sendirian. Gunung Agung, sebuah gunung yang terletak di ujung utara Pulau Jawa, adalah pilihan Andi. Gunung ini memiliki jalur yang menantang, tetapi tidak terlalu berbahaya untuk seorang pendaki pemula. Andi berharap, dengan mendaki gunung, ia bisa menemukan kedamaian dan ketenangan. Setidaknya, bisa melupakan sejenak kepedihan yang menggerogoti hatinya. Pagi itu, Andi membawa perlengkapan pendakian standar, sebuah tas punggung, air minum, dan sedikit makanan ringan. Ia merasa tidak perlu membawa banyak barang. Baginya, pendakian ini lebih merupakan perjalanan batin. Dengan langkah berat, Andi memulai perjalanan menuju kaki gunung, melangkah meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan kota. Jalur pendakian gunung ini cukup sepi. Andi tidak banyak menemui pendaki lain yang turun atau naik. Puncaknya masih jauh di depan, tetapi udara segar dan hening membuat Andi merasa sedikit lebih baik. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar menginjak tanah, bercampur dengan desiran angin yang merambat di antara pepohonan. Saat Andi mencapai setengah jalan, ia bertemu dengan seorang pendaki lain yang sedang beristirahat di sebuah batu besar di pinggir jalur. Pria itu mengenakan jaket tebal, celana gunung, dan ransel besar yang terlihat penuh. Wajahnya tampak kelelahan, tetapi masih tersisa senyum ramah ketika melihat Andi. Mas. Sepertinya kita satu jalur ya, pria itu menyapa dengan suara yang berat, namun menyenangkan. Andi tersenyum tipis, merasakan kelegaan. Ia tidak sendirian di sini. Ya, sepertinya begitu. Nama saya Andi, jawab Andi, berusaha membuka percakapan. Daniel, jawab pria itu. Apa Mas Andi sendirian saja? Cukup berani juga. Sedang butuh waktu untuk diri sendiri, kata Andi, melanjutkan perjalanan, namun kemudian menambah, lagi ada masalah pribadi. Daniel mengangguk, seolah mengerti. Mereka mulai berjalan berdampingan, memulai percakapan lebih lanjut. Andi mendengarkan cerita Daniel tentang berbagai hal, dan mereka mulai berbicara tentang pengalaman hidup mereka. Andi, yang merasa terasing dan kesepian setelah perpisahannya dengan Sari, merasa sedikit terhibur mendengarkan cerita Daniel yang ringan dan penuh tawa. Namun, seiring waktu, percakapan mereka beralih ke topik yang lebih serius. Jadi, gimana Mas Andi? Ada masalah besar ya? Tanya Daniel sambil melirik Andi dari samping. Andi menghela napas panjang. Sebenarnya, saya baru saja putus dengan pacar saya, jawabnya. Rasanya berat banget, bro. Daniel mengangguk pelan. Gue ngerti, bro. Gue juga pernah ngalamin itu. Bahkan, lebih buruk lagi, pacar gue hilang di gunung ini beberapa tahun yang lalu. Andi berhenti sejenak, kaget mendengar pengakuan Daniel. Hilang? Tanya Andi dengan nada penuh rasa ingin tahu. Ya, hilang. Gue sudah berusaha cari dia kemana-mana, naik gunung ini berkali-kali. Gue nggak bisa move on, jawab Daniel dengan suara yang mulai terasa penuh kepedihan. Dia hilang saat kita mendaki bareng. Sampai sekarang, gue masih percaya dia ada di sini. Entah di mana, entah gimana. Gue selalu merasa kalau dia nggak benar-benar pergi. Andi menatap Daniel dalam diam. Tak lama, mereka melanjutkan pendakian dengan sedikit keheningan. Andi merasa cemas dan agak khawatir. Gunung memang bisa memberikan ketenangan, tetapi ia juga bisa menyembunyikan hal-hal yang lebih gelap dari yang tampak. Percakapan tentang kehilangan itu meninggalkan kesan dalam pikiran Andi. Tapi ia tak ingin terlalu memikirkannya dan hanya berharap bisa sampai puncak dengan selamat. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka berdua tiba di puncak gunung. Angin dingin menerpa wajah mereka, dan langit mulai tampak merah, pertanda matahari akan segera terbenam. Andi merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Di puncak, mereka berdiri sejenak, menikmati pemandangan yang menakjubkan, meskipun keheningan di sekitar mereka terasa menyesakan. Well, ini dia, kata Daniel, menghela napas panjang. Gue nggak tahu kapan gue akan kembali ke sini lagi, tapi semoga aja bisa nemuin dia. Gue nggak tahu kenapa,
Tapi gue merasa dia masih ada di sini, di gunung ini. Andi mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Perasaan campur aduk memenuhi pikirannya. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari, Daniel. Ih. Mereka saling berjabat tangan, dan setelah beberapa saat, Andi memutuskan untuk turun lebih awal, ingin kembali ke bawah dan melanjutkan perjalanan hidupnya. Daniel tetap berada di puncak, menikmati kesendiriannya. Mereka berpisah begitu saja, masing-masing terbenam dalam pikiran mereka sendiri. Perjalanan turun Andi terasa lebih ringan. Meskipun kepedihan masih ada di dalam hatinya, percakapan dengan Daniel memberinya sedikit ketenangan. Ia merasa bahwa ada seseorang yang bisa memahami perasaannya, meskipun hanya sesaat. Ketika ia tiba di base camp, ia merasa sedikit lega, seakan beban emosionalnya berkurang. Mungkin pendakian ini memang jalan yang benar untuknya. Namun, sesampainya di bawah gunung, Andi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sebuah papan pengumuman di dekat pos pendakian, tertera berita tentang orang hilang yang ditemukan meninggal di Gunung Agung. Tersentak, Andi mendekati papan itu. Dan matanya terpaku pada salah satu foto yang terpasang. Foto itu adalah foto Daniel, pria yang baru saja ia ajak berbicara dan berjalan bersama beberapa jam yang lalu. Keterangan di bawah foto itu berbunyi, Daniel Santoso, ditemukan meninggal setelah hilang di Gunung Agung pada 2018. Andi terperanjat, hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia baca. Hatinya berdetak kencang. Suara Daniel yang ramah, senyum dan canda yang tadi ia dengar semuanya terasa seperti mimpi buruk. Itu bukan mungkin. Tidak mungkin Daniel sudah meninggal. Andi berdiri terdiam beberapa lama, mencoba mencerna semua informasi itu. Dia merasakan sesak di dadanya. Daniel, yang begitu hidup dan nyata saat mereka berbicara tadi, ternyata telah lama meninggal. Apakah yang ia ajak bicara tadi adalah arwah Daniel yang terjebak di gunung ini? Kepala Andi pusing, pikirannya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Ia merasa bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Gunung ini, dengan segala misterinya, seakan membawa Andi kembali untuk menghadapi kenyataan pahit tentang kehilangan dan penerimaan. Dengan perasaan cemas yang mencekam, Andi berjalan pergi, meninggalkan papan pengumuman itu. Namun, bayangan Daniel tetap mengikuti langkahnya, seolah-olah masih ada sesuatu yang belum selesai di gunung itu.